guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Umi. Kali ini kita akan membahas materi penggolongan hewan dan tumbuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Selesai. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengenai hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora. Apa sih herbivora itu? Herbivora yaitu hewan yang pemakan tumbuhan, seperti contohnya sapi, kambing, dan lain sebagainya. Yang kedua ada karnivora, hewan pemakan daging, sebagai contohnya singa, ular, dan harimau. Selanjutnya ada omnivora. Apa sih omnivora itu? Ya, tepat sekali. Omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya ada ayam, ada orang hutan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya lagi ada insektivora. Apa itu insektivora? Insektivora yaitu hewan pemakan serangga seperti cicak dan katak. Selanjutnya ada klasifikasi hewan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama ada hewan darat. Hewan ini hidup di darat. Contohnya ada rusa, kambing, gajah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hewan air. Hewan ini hidup di air. Contohnya lumba-lumba, paus, kepiting, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hewan amfibi. Hewan ini hidup di darat dan di air. Jadi, hewan amfibi ini hidup di dua dunia. Contohnya, katak dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada klasifikasi hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Yang pertama, ada hewan bersisik. Contohnya, ikan dan ular. Yang kedua, hewan berbulu. Contohnya, burung dan lain sebagainya. Yang ketiga, hewan yang berlendir. Contohnya, cacing. Dan yang keempat, hewan yang berambut. Contohnya, kucing dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada klasifikasi hewan berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, bergerak menggunakan kaki. Contohnya, ada rusa, ada jerapah, zebra, dan lain sebagainya. Yang kedua, bergerak dengan menggunakan sayap. Contohnya, burung, kelelawar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bergerak menggunakan perut. Contohnya, ular. Dan yang keempat, bergerak menggunakan perut dan kaki. Sebagai contohnya, ada buaya dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada klasifikasi hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Yang pertama, ovipar. Hewan ini berkembang biak secara bertelur. Contohnya, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada vivipar. Vivipar ini yaitu hewan itu berkembang biak dengan cara melahirkan seperti kuda dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada ovovivipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan seperti halnya kadal. Dan yang keempat, ada bertunas, contohnya hidra. Dan yang kelima, membelah diri, sebagai contohnya bintang laut. Selanjutnya yaitu manfaat hewan. Manfaat hewan ada dua macam. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Seperti yang kita ketahui, hewan dapat menghasilkan bahan pangan yang berupa apa? Berupa telur, susu, dan daging. Telur biasanya dihasilkan oleh ayam, itik, burung puyuh, dan lain sebagainya. Sedangkan
Daging biasanya dihasilkan oleh sapi, kambing, ayam, dan ikan. Sedangkan susu biasanya dihasilkan oleh sapi dan kambing. Selanjutnya, manfaat hewan yang kedua yaitu penghasil bahan sandang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hewan juga dapat menghasilkan bahan sandang. Berupa apa kira-kira ya? Berupa sutra, wol, dan kulit. Kain sutra biasanya berasal dari hewan ulat sutra, wol biasanya berasal dari rambut domba, sedangkan kulit bisa didapatkan dari kulit sapi, kulit buaya untuk dijadikan tas, jaket, dan dompet. Selanjutnya ada klasifikasi tumbuhan. Yang pertama, berdasarkan daunnya, tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada bertulang daun menyirip. Tumbuhan yang bertulang daun menyirip sebagai contohnya ada daun pohon mangga. Yang kedua ada bertulang daun menjari. Sebagai contohnya ada daun pepaya, daun ketela, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tumbuhan yang bertulang daun sejajar, contohnya jagung, tebu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi tumbuhan berdasarkan batangnya. Yang pertama ada tumbuhan yang berbatang basah, contohnya bayam. Dan yang kedua ada tumbuhan batang berkayu, sebagai contohnya pohon jati, pohon nangka, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada tumbuhan berbatang rumput, sebagai contohnya rumput gajah. Selanjutnya tumbuhan berdasarkan akarnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tumbuhan berakar tunggang, biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Dan yang kedua yaitu tumbuhan berakar serabut, biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Ya, ada manfaat tumbuhan, diantaranya yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Seperti yang kita tahu, tumbuhan memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Dan kita bisa menggunakan tumbuhan atau tanaman seperti halnya yang berasal dari batang, daun, akar, buah, biji, dan bunga. Sebagai contoh tanamannya yaitu daun singkong, ubi jalar, biji padi, bunga kol, batang sagu, mangga, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bahan sandang. Bahan sandang ini biasanya berasal dari tumbuhan, contohnya kain katun yang berasal dari tanaman kapas. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahan pewarna alami. Seperti halnya wortel bisa kita gunakan sebagai bahan dasar pewarna orange, kunyit bisa sebagai pewarna kuning, ubi bit bisa digunakan sebagai pewarna ungu, cabai merah bisa digunakan sebagai pewarna merah, daun suji pun juga bisa digunakan sebagai warna hijau. Manfaat tumbuhan yang keempat yaitu sebagai bahan obat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya daun jambu bisa kita gunakan sebagai obat diare, daun sirih bisa digunakan sebagai obat sariawan, bunga melati juga bisa digunakan sebagai obat demam, buah jambu biji juga bisa digunakan sebagai obat demam berdarah, akar kunyit juga bisa digunakan sebagai obat lambung, dan tanaman sebagainya juga bisa digunakan sebagai obat. Yang selanjutnya yaitu sebagai bahan bangunan. Seperti halnya kita bisa menggunakan pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti, dan lain sebagainya untuk kita gunakan sebagai pintu, kusen, ataupun tiang penyangga, dan lain sebagainya. Manfaat
tumbuhan selanjutnya yaitu sebagai bahan baku industri. Kita bisa menggunakan buah kelapa sawit sebagai bahan pembuatan minyak goreng. Kita juga bisa menggunakan getah pinus sebagai bahan penyampur cat, dan kita juga bisa menggunakan bahan getah karet juga bisa digunakan sebagai karet ban dan lain sebagainya. Itulah tadi manfaat-manfaat dari tumbuhan. Well, teman-teman, itulah tadi video yang bisa Miss Umi sampaikan. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa selalu dukung channel YouTube Miss Umi, subscribe, like, dan komen. Thank you for watching. Goodbye.